Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Dashar dengan NIM 250100093. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Solusi Strategis Manajemen Pendidikan. Jadi, teman-teman, di sini saya akan membahas tiga kasus dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama itu strategi pendirian sekolah baru, yang kedua itu pendidikan karakter melalui bimbingan dan konseling, yang ketiga ini memimpin kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, teman-teman. Nah, dari ketiga kasus tersebut saya analisis menggunakan konsep manajemen pendidikan agar diperoleh solusi secara tepat dan dapat diterapkan secara nyata. Nah, teman-teman, di sini ada agenda pembahasan ya, teman-teman. Agar pembahasan lebih terarah, presentasi ini menjadi 3 bagian utama. Pertama itu membahas strategi pengelolaan dan pendirian sekolah. Yang kedua membahas pendidikan karakter melalui program bimbingan dan konseling. Ketiga membahas kepemimpinan, bagaimana khususnya kepala sekolah meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan supervisi. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan dan sesi tanya jawab ya mungkin ya, teman-teman. Nah, pada bagian pertama, teman-teman, saya akan membahas mengenai strategi mendirikan sekolah baru, teman-teman. Nah, mendirikan sekolah baru itu bukan hanya membangun gedung, teman-teman, tapi melalui proses perencanaan yang matang. Langkah pertama itu melakukan analisis kebutuhan masyarakat, teman-teman. Kita harus mengetahui apakah daerah tersebut benar-benar membutuhkan sekolah baru. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan visi misi yang menjadi arah pengembangan sekolah. Kemudian disusun dengan rencana pengelolaan sumber daya manusia, prasarana, kurikulum, hingga pembiayaan agar sekolah mampu berjalan dan berkelanjutan. Jadi, keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan sejak awal, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada analisis SWOT sebagai strategi sekolah baru. Untuk mengetahui kondisi sekolah secara menyeluruh, saya menggunakan analisis SWOT, teman-teman. SWOT itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Misalnya sekolah memiliki visi yang jelas, lokasi strategis atau tenaga pendidik yang berkualitas. Yang kedua adalah weakness, kelemahan ya teman-teman, seperti keterbatasan dana, fasilitas yang belum lengkap, atau sekolah yang masih baru sehingga belum dikenal masyarakat. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, misalnya meningkatnya kebutuhan pendidikan serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, misalkan persaingan dengan sekolah lain atau perubahan kebijakan tentang pendidikan. Nah, analisis SWOT ini sangat membantu sekolah menentukan strategi yang tepat sehingga dapat berkembang secara optimal. Nah, di sini ada visi misi dan keberlanjutan finansial. Nah, setelah mengetahui kondisi sekolah, langkah berikutnya adalah menetapkan visi misi dan strategi pembiayaan. Visi memberikan arah jangka panjang mengenai sekolah yang ingin diwujudkan. Nah, sementara misi itu menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, sekolah juga harus memiliki keberlanjutan finansial. Sumber dana tidak hanya berasal dari pemerintah aja, teman-teman, tapi juga dapat berasal dari yayasan, kerjasama dengan dunia usaha, program SCR, maupun dukungan masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sekolah akan mampu berkembang dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendidikan, karakter, dan bimbingan dan konseling. Nah, pembahasan kedua ini berkaitan dengan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling. Pendidikan karakter ini merupakan proses bentuk tanggung jawab, sikap, moral, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran peserta didik. Nah, dalam hal ini, guru BK ini, kita ya sebagai calon guru BK,
itu memiliki peran yang penting, teman-teman. Konselor sebagai sekaligus fasilitator bagi siswa. Nah, BK ini tidak hanya menangani siswa yang bermasalah saja, tetapi membantu seluruh siswa mengembangkan potensi dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sini teman-teman ada stak biru integrasi karakter dan BK. Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimana pendidikan karakter ini diintegrasikan ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, tahap pertama yaitu adalah menemukan atau melakukan identifikasi kebutuhan siswa, teman-teman. Nah, setelah itu, guru BK itu bisa menyusun program layanan yang sesuai dengan permasalahan siswa. Nah, program tersebut kemudian dilaksanakan melalui konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasika maupun kegiatan pengembangan karir. Nah, yang terakhir dilakukan evaluasi, teman-teman, untuk mengetahui apakah program tersebut itu berhasil meningkatkan karakter siswa. Nah, dengan demikian layanan BK itu menjadi terarah dan berlanjutan. Nah, teman-teman di sini ada tindakan preventif dan juga pelibatan orang tua, teman-teman. Karena salah satu faktor keberhasilan pendidikan karakter adalah tindakan preventif. Preventif itu berarti mencegah munculnya masalah sebelum terjadi, contohnya melalui penyuluhan, seminar, pembiasaan positif, maupun kegiatan keagamaan. Nah, selain itu, teman-teman, orang tua juga harus dilibatkan. Karena sekolah dan keluarga itu harus bekerja sama agar nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah. Jika komunikasi sekolah dan orang tua berjalan dengan baik, perkembangan optimal dan karakter juga akan lebih tercapai, teman-teman. Nah, di sini ada kepemimpinan pendidikan dan pengelolaan guru, teman-teman. Nah, itu bagian ketiga ya, kita akan membahas kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan pimpinan yang menentukan arah perkembangan sekolah. Tugas kepala sekolah ini tidak hanya mengelola administrasi, tapi juga membina guru agar kualitas pembelajaran juga terus meningkat. Seorang kepala sekolah harus mampu menjadi motivator, inisiator, supervisor, sekaligus mengambil keputusan yang bijaksana, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas gaya kepemimpinan, teman-teman. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan kepala sekolah, namun dalam konteks pendidikan yang saat ini, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan kolaboratif dan transformasional, teman-teman. Jadi kepala sekolah itu melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan, memberikan juga motivasi, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Dengan komunikasi yang baik antara pihak kepala sekolah dan guru, maka kinerja guru juga akan meningkat sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Nah, di sini juga ada program pelatihan dan supervisi sinergis. Salah satu cara meningkatkan kompetensi guru adalah melalui pelatihan dan supervisi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru baik dalam metode pembelajaran maupun penggunaan teknologi. Sedangkan supervisi ini dilakukan untuk memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, supervisi ini bertujuan mencari kesalahan guru, teman-teman. Jadi, supervisi ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan guru, tapi membantu guru berkembang agar lebih profesional. Nah, jika pelatihan dan supervisi dilakukan secara rutin, maka mutu pendidikan akan meningkat secara signifikan. Nah, sebagai penutup, teman-teman, saya simpulkan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan ini memerlukan 3 hal utama. Yang pertama itu perencanaan sekolah yang matang melalui analisis kebutuhan, SWOT, serta pengelolaan sumber daya yang baik. Yang kedua ini, pendidikan karakter harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui layanan, bimbingan, dan konseling dan kerjasama dengan orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah itu harus efektif dengan cara melalui pelatihan dan supervisi yang mampu meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.